Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Insanin Rohma dengan NIM 1908102611204 akan menjelaskan mengenai ANOVA dan Chi-square test. Analisis satu arah. Analisis satu arah adalah salah satu metode analisis statistika yang digunakan ke dalam kelompok statistik inferensial. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri dari dua kelompok. Disebut ANOVA satu arah, one way ANOVA, karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini, bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah, two-way ANOVA. Pada dasarnya, ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun, kita harus melakukan pengujian satu persatu, sehingga jauh lebih efektif jika menggunakan ANOVA dua arah. Asumsi pertama, sampel diambil secara random yang saling bebas, independen. 2. Populasi berdistribusi normal. 3. Populasi mempunyai kesamaan variasi, misalkan kita mempunyai K populasi. Hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan oleh ANOVA satu arah adalah sebagai berikut. H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu seterusnya sampai mu sama dengan n. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1 mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan seterusnya tidak sama dengan mu n. Ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari n kelompok. ANOVA analisis varian dua arah. Jika pada ANOVA satu jalur kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikat dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang, maka dalam ANOVA dua jalur kita ingin mengetahui ada atau tidaknya perbedaan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terikatnya dan masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau lebih. Pengujian ANOVA dua arah mempunyai beberapa asumsi, diantaranya 1. Populasi yang diuji berdistribusi normal. 2. Varians atau ragam dalam populasi yang diuji sama. 3. Sampel tidak berhubung satu dengan yang lain. ANOVA dua arah tanpa interaksi. Menurut F. Iqbal Hasan tahun 2003, pengujian klasifikasi dua arah tanpa interaksi merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara kedua faktor tersebut ditiadakan. Baris V1 sama dengan B kurangi 1 dan V2 sama dengan buka kurung K kurangi 1 tutup kurung buka kurung B kurangi 1 tutup kurung. Kolom V1 sama dengan K kurangi 1 dan V2 sama dengan buka kurung K kurangi 1 tutup kurung buka kurung B kurangi 1 tutup kurung. Jumlah kuadrat total memiliki rumus sebagai berikut. Dan jumlah kuadrat baris sebagai berikut, dan jumlah kuadran kolom sebagai berikut, dan jumlah kuadrat error JKE sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi JKK dengan keterangan T sama dengan total. ANOVA dua arah dengan interaksi. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara kedua faktor tersebut diperhitungkan. Hasan, Iqbal, 2006, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Jakarta, Bumi Aksara. Berikut adalah rumus dari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat bagi interaksi baris kolom, jumlah kuadrat error ialah JKE sama dengan JKT kurangi JKB kurangi JKK kurangi JK kali BK. Keterangan T sama dengan total. Uji independensi Chi-square. Uji independensi Chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan.
Kedua variabel yang diuji merupakan variabel kategorik dan disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Langkah-langkah uji square adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan hipotesis. Kedua, menetapkan tingkat signifikasi atau alfa. Ketiga, melakukan pengujian statistik. Keempat, menentukan titik kritis. Kelima, pengambilan keputusan. Homogeneity test. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi terlebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Jika jumlah N populasi di kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi homogen. Karakteristik atau ciri-ciri. Perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku varians pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Goodness of fit test. Uji kecocokan atau goodness of fit test. Hipotesis 0 merupakan suatu ketentuan tentang pola yang diharapkan dari frekuensi-frekuensi dalam kategori tertentu. Pola yang diharapkan harus sesuai dengan asumsi atau anggapan atas kemungkinan kejadian yang sama dan bersifat umum. Penetapan hipotesis awal dan hipotesis alternatif. H0, frekuensi setiap kategori memenuhi suatu nilai atau perbandingan. H1, ada frekuensi suatu kategori yang tidak memenuhi nilai atau perbandingan tersebut. Penetapan derajat kebebasan DF. DF sama dengan K kurangi M kurangi 1. Berikut adalah contoh persamaan dari goodness of fit test. Contoh soal goodness of fit test. Sebuah mall di Jogja memiliki 5 buah toko. Seorang analis ingin mengetahui apakah konsumen sama senangnya berbelanja di kelima toko tersebut. Dia mengumpulkan 1.000 konsumen yang paling sering berbelanja ke mall tersebut. Datanya dirangkum dalam tabel berikut ini. Toko A dengan frekuensi 214, toko B frekuensi 231, toko C dengan frekuensi 182, toko D dengan frekuensi 154, dan toko E dengan frekuensi 219. Penyelesaian. Rumusan hipotesisnya H0, proporsi konsumen yang berkunjung ke 5 toko itu sama. Jika proporsinya dianggap sama, maka proporsi untuk setiap toko ialah 1/5 atau sama dengan 0,2. H1, paling tidak 2 di antara toko tersebut memiliki proporsi yang tidak sama dengan 0,2. Dengan alfa sama dengan 0,1 dan df sama dengan 5 kurangi 1 sama dengan 4, maka nilai chi-square tabel atau nilai kritis penolakan hipotesis ialah 13,227. Berikut ia tabel hasil perhitungan dari toko A dengan ditemukan 0,98, toko B 4,805, toko C 1,62, toko D 10,58, toko E 1,805, dengan total keseluruhan 19,79. Dengan nilai statistik hitung sebesar 19,79, berarti lebih besar dari nilai statistik tabel sebesar 13,227. Dengan demikian H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi orang yang datang ke 5 toko tersebut ia tidak sama. Baiklah, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.